Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda berharap punya semacam kemampuan super gitu? Bukan terbang atau apa, tapi sesuatu yang mungkin lebih berguna sehari-hari. Benar-benar ngerti apa yang ada di kepala orang lain. Bukan baca pikiran kayak di film ya, tapi pemahaman yang lebih dalam aja gitu. Nah hari ini, kita bakal coba bongkar materi menarik dari buku The Art of Reading Minds karya Henrik Fexeus. Betul. Sumber ini kelihatannya ambisius ya, menjanjikan semacam panduan praktis gitu, buat memahami bahasa tubuh, bangun koneksi yang kuat, bahkan katanya bisa ngenalin emosi yang disembunyiin. Hmm, Jadi, misi kita kali ini ya, nyaring teknik-teknik kunci dari buku ini, cari intisari paling berguna biar Anda, bisa lebih nyambung dan paham sama orang-orang di sekitar. Siap kita gali lebih dalam? siap dong. Yang langsung bikin saya tertarik nih dari buku ini, itu gimana dia nekenin sesuatu yang fundamental, tapi sering kita lupain. Pikiran sama tubuh tuh satu paket, nggak bisa dipisah. Oh iya iya, Ini bukan soal telepati atau kekuatan aneh-aneh loh ya, tapi lebih ke ngasah kepekaan observasi kita aja, yang sebenarnya udah ada, cuma mungkin ya ketiduran gitu. oke, menarik. Mari kita mulai dari fondasinya deh. Buku ini kan langsung nantang gagasan lama tuh, yang paling terkenal mungkin dari Descartes ya, soal pikiran itu abstrak, misah dari mesin fisik tubuh kita. Ternyata itu keliru besar ya? Keliru besar, dan sains modern makin ngebuktiin itu. Peneliti kayak Antonio Damasio misalnya udah nunjukin betapa eratnya hubungan ini. Coba deh Anda pikirin, tiap kali mikir sesuatu kenangan, rencana, khawatir, itu bukan cuma proses mental abstrak loh. Gimana tuh maksudnya? Ya, otak Anda itu langsung micu serangkaian reaksi fisik di seluruh tubuh. Hormon keluar, sistem saraf otonom kerja, ngatur detak jantung, napas, bahkan pupil mata melebar atau aliran darah ke muka bisa bikin piti merah. Semua nyambung. Wah, jadi nggak cuma pikiran ngaruh ke tubuh, tapi sebaliknya juga gitu. Itu menarik banget. Kayak contoh di buku ini, kalau kita coba sengaja ngerutin dahi, ngepalin tangan, agak bungkuk gitu, lama-lama bisa ngerasa agak suntuk atau kesel ya. Persis, coba aja lakuin sebentar sekarang. Kepalin tangan, turunin sudut bibir, natap ke bawah. Rasanya nggak enak kan? Iya juga ya, agak aneh rasanya. Nah, ini demonstrasi simpel aja kalau postur sama ekspresi fisik kita itu ngirim sinyal balik ke otak, ngaruhin mood sama kondisi mental kita. Ini prinsip dasar yang penting banget buat ngebaca orang. Apa yang terjadi di dalam, seringkali, ya walau nggak selalu kentara, kelihatan di luar. Tubuh itu kayak papan pengumuman buat pikiran dan perasaan. Oke, paham. Jadi tubuh sama pikiran itu saling ngobrol lah ya. Nah, kalau kita mau ngertiin papan pengumuman orang lain nih, buku ini bilang kuncinya bangun raport. Istilah ini sering dengar sih, tapi intinya apa sih menurut Vexius? Rapor itu pada dasarnya kualitas hubungan atau koneksi yang bagus, anggap aja kayak jembatan emosional antara Anda sama orang lain. Jembatan emosional, oke. Tanpa jembatan ini, ya komunikasi jadi susah. Pesan gak nyampe, ide mental. Fondasi biar orang lain kebuka dan mau dengerin kita, ya adanya rapor itu. Nah, aturan main paling dasarnya menurut buku ini cukup simple tapi kuat. Sesuaiin diri Anda sama cara orang lain komunikasi. Ini sering terjadi tanpa kita sadar loh. Nyesuainin diri. Gimana caranya tuh? Apa kayak niru gaya ngomong orang gitu? Bisa jadi, tapi lebih halus dari sekedar niru mentah-mentah. Buku ini ngebahas teknik mirroring atau pencerminan. Kuncinya itu dilakuin secara halus, nggak kentara. Oh, nggak terang-terangan gitu ya? Bukan niru semua gerakan kayak di depan cermin, itu malah aneh jatuhnya. Tapi lebih kenyelarasin beberapa aspek, mungkin postur tubuh secara umum, gestur tangan yang dominan, atau yang menarik nih, bahkan tempo bicara sama ritme napas. Tempo bicara? Sedetil itu ya? Emangnya ngaruh banget gitu? Nah, buku ini ngutip studi telemarketing yang lumayan bikin kaget sih. Jadi pas telemarketer secara sadar nyocokin kecepatan ngomong mereka biar mirip sama calon pembeli, Terus gimana? tingkat penjualan mereka itu naiknya hampir 30%. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh kesamaan ritme ini di level bawah sadar. Wow, 30% cuma gara-gara nyamain kecepatan ngomong, itu gede banget loh. Kenapa bisa gitu ya? Ada penjelasan psikologisnya gitu? Ya, ini bekerja karena ada prinsip psikologis dasar. Kita itu cenderung suka sama orang yang mirip sama kita. Iya sih. Pas seseorang secara halus nyerminin bahasa tubuh atau ritme bicara kita, otak bawah sadar kita nangkep sinyal kesamaan. Wah, dia kayak gue nih.
gitu kasarnya. Oke. Dan kesamaan ini secara otomatis micu rasa suka atau paling nggak rasa nyaman sama percaya. Nah, rasa suka inilah yang ngebuka pintu persetujuan sama penerimaan. Jadi ini bukan soal manipulasi licik ya, tapi lebih ke nyiptain kondisi ideal biar pemahaman bareng bisa kebangun. Balik lagi, ini soal bangun jembatan tadi. Menarik banget ya gimana kesamaan bawah sadar itu bekerja. Nah, selain bangun kesamaan lewat bahasa tubuh sama ritme, buku ini juga punya strategi cerdas nih buat ngadepin beda pendapat. Namanya Opinion Aikido. Kedengarannya kayak bela diri ya? Haha, iya analoginya pas emang. Aikido kan seni bela diri yang fokusnya ke harmonisasi gerakan, bukan bentrok kekuatan. Prinsipnya mirip di percakapan. Gimana tuh? Jadi, daripada Anda langsung nolak atau nyerang argumen orang lain pakai, tapi saya nggak setuju atau itu salah, Anda coba gerak bareng mereka dulu. Cari titik temu, validasi perasaan atau perspektif mereka duluan. Oh, jadi misalnya bilang kayak, saya ngerti sih kenapa Anda ngerasa gitu, atau kalau saya di posisi Anda mungkin saya juga mikir sama, gitu ya? Tepat. Kalimat kayak gitu fungsinya jadi pembuka. Bangun fondasi pengertian, Anda nunjukin kalau Anda dengar dan hargain sudut pandang mereka, meskipun mungkin Anda punya pandangan beda. Bener juga. Nah, setelah jembatan pengertian itu kebangun, baru deh Anda bisa lebih halus ngenalin perspektif Anda. Buku ini bahkan nyontohin gimana tokoh sejarah kayak Mark Antony, pas pidato setelah Caesar meninggal, itu pakai teknik mirip buat pelan-pelan ngubah pandangan massa. Ah iya, pidato yang Friends, Romans, Countrymen itu kan? Dia mulai muji Brutus dulu, baru pelan-pelan dibalikin. Cerdik banget. Buku ini juga nekenin pakai kata dan daripada tapi. Kenapa detail kecil gitu penting? Soalnya kata tapi itu secara otomatis seringnya bikin dinding. Pas Anda bilang, saya setuju sama poin A, tapi orang cenderung fokus ke bagian setelah tapi dan ngerasa bagian sebelumnya itu diingkari. Oh iya, kerasa bedanya. Nah, sebaliknya, kata dan itu sifatnya nyambungin dan nambahin. Saya setuju sama poin A, dan ada juga perspektif lain yang menarik buat dipertimbangin. Kalimat ini rasanya lebih kolaboratif, ngebuka ruang diskusi, bukannya nutup. Ini nuansa kecil, tapi dampaknya gede buat jaga raport pas lagi beda pendapat. Oke, jadi udah bahas koneksi pikiran tubuh sama bangun raport. Sekarang, gimana caranya kita bisa lebih peka membaca peta pikiran orang lain? Buku ini ngebahas soal sistem sensorik, visual V, auditory A, sama kinestetik K. Maksudnya gimana nih? Ini model yang asalnya dari Neuro-Linguistic Programming atau NLP. Intinya, kita itu cenderung ngolah informasi lewat indera dominan kita. Visual, ya berarti mikirnya pakai gambar, auditory pakai suara, kinestetik pakai perasaan fisik atau emosi, termasuk ciuman sama rasa. Terus, Ada juga kategori keempat kadang, auditory digital, AD, buat orang yang logis banget, analitis. Tapi penting diingat, kita semua pakai semua indera kok. Cuma seringnya ada satu atau dua yang jadi bahasa utama kita buat mikir dan ngomong. terus gimana cara kita tahu preferensi sensorik orang? Buku ini sempat nyebut soal gerakan mata atau Eye Accessing Cues, EAC. Itu bisa diandalin nggak sih? Nah, di sini nih kita perlu hati-hati. Model EAC dari NLP itu ngeklaim bisa nebak jenis pikiran orang dari arah gerakan matanya. Misalnya, lihat ke atas buat visual, ke samping auditory, ke bawah kinestetik. Tapi, Tapi, buku ini juga jujur ngakuin dan ini didukung banyak kritik ilmiah juga kalau model EAC ini tuh nggak terbukti secara universal. Seringkali terlalu disederhanain atau disalahpahami. Pola gerakan mata bisa beda-beda banget tiap orang, jadi ngandelin EAC aja buat baca pikiran itu resikonya salah tafsir. wah, untung dijelasin. Jadi kalau bukan gerakan mata, apa dong petunjuk yang lebih bisa diandelin menurut buku ini? Petunjuk yang jauh lebih praktis dan seringkali lebih akurat itu adalah dengerin pilihan kata atau predikat yang sering dipakai orang. Ini kayak bocoran langsung dari cara mereka nyusun pikiran. Contohnya gimana tuh? Orang yang visualnya kuat bakal sering pakai kata kayak, saya lihat maksud Anda, ini jelas banget, mari kita lihat gambaran besarnya, tunjukin ke saya. Oke, kalau auditori? Auditori mungkin lebih sering bilang, kedengarannya bagus, saya dengar apa yang Anda bilang, itu selaras sama pikiran saya. Katakan lagi. Terus yang kinestetik? Nah, kalau kinestetik cenderung pakai kata kayak, saya ngerasa ini benar. Ini nyentuh hati. Saya perlu megang kendali. Situasinya kerasa berat.
Jadi kuncinya di kata kerja sama deskripsi yang dipakai ya. Dan kalau kita pengen komunikasi lebih efektif, kita sebaiknya nyocokin pilihan kata kita sama bahasa dominan mereka gitu. Tepat sekali. Ini salah satu tips paling praktis dari bagian ini. Kalau Anda ngobrol sama orang visual banget, ya pakai lebih banyak metafora visual, minta mereka bayangin, tunjukin diagram. Kalau sama orang auditori, perhatiin nada suara, pakai variasi vokal, mungkin cerita. Sama orang kinestetik, fokus ke perasaan, dampak emosi, atau bahkan sentuhan kalau pas, misal jabat tangan erat. Kayak nyetel frekuensi radio ya, biar nyambung. Persis, komunikasi jadi jauh lebih mulus. Masuk akal banget. Nah, selain preferensi sensorik, mahamin emosi juga krusial kan ya? Buku ini ngupas emosi dasar universal. Betul, ngacunya ke penelitian Paul Ekman, buku ini bahas 7 emosi dasar yang ekspresi wajahnya cenderung universal di berbagai budaya. Kaget, sedih, marah, takut, jijik, hina, sama seneng. Paham tanda tangan wajah tiap emosi ini bisa bantu kita baca perasaan yang mungkin nggak diucapin. Tapi kan orang sering nyoba nyembunyiin emosi. Atau mungkin emosinya campur aduk. Tentu aja, jarang banget emosi muncul murni dan lama di wajah, kecuali kalau situasinya intens banget. Seringnya yang kita lihat itu micro-expression. Micro-expression. Apa tuh? Ekspresi yang singkat banget, cuma sepersekian detik, yang bocor sebelum sempat ditutupin. Atau bisa juga emosinya campur, misalnya senyum tapi ada tegang di sekitar mata yang nunjukin marah tersembunyi. Ngenalin ini perlu latihan sama jeli. Buku ini ngasih contoh senyum tulus, atau Duchenne smile itu ya, yang melibatkan otot sekitar mata, bukan cuma bibir. Jadi kalau matanya nggak ikut senyum, kemungkinan senyumnya nggak tulus-tulus amat gitu. Itu salah satu indikatornya, walau bukan satu-satunya ya. Senyum sosial atau basa-basi emang seringnya cuma di mulut. Tanda marah yang ditahan bisa bocor lewat rahang yang ngenceng, bibir menipis, atau tatapan mata tajam meskipun mulutnya senyum. Kuncinya itu merhatiin perubahan dari baseline orang itu. Baseline, maksudnya kondisi normal dia gitu. Ngenalin penyimpangan atau perubahan halus yang mungkin nandain emosi tertentu. Tanpa baseline, gampang banget salah interpretasi. Dan kayak kasus Othello yang diceritain di buku, emosi kita sendiri juga bisa bikin buta persepsi kita pas baca orang lain ya. Contoh Othello itu klasik banget dan relevan. Othello yang udah kebakar cemburu dan yakin istrinya, Desdemona, selingkuh. Iya, Dia nafsirin ekspresi takutnya Desdemona sebagai bukti rasa bersalah. Padahal Desdemona takut karena dituduh nggak adil dan nyawanya terancam sama marahnya Othello. Emosi Othello sendiri, cemburu, marah, itu ngaburin kemampuannya baca emosi Desdemona secara akurat. wah, bahaya juga ya. Ini peringatan penting, pas kita lagi emosional, kemampuan kita baca orang lain bisa turun drastis. Kita jadi cenderung lihat apa yang pengen kita lihat sesuai bias emosi kita aja. Catatan penting tuh. Oke, kita udah bahas observasi pasif nih. Sekarang masuk ke bagian yang lebih aktif. Gimana caranya kita bisa sedikit ngaruhin pikiran sama perasaan orang lain secara positif? Buku ini ngomongin soal sugesti. Ini bukan hipnosis panggung kan ya? Bukan sama sekali. Sugesti di konteks ini itu cara nanamin ide atau gagasan ke pikiran bawah sadar orang, seringnya dengan ngelewatin filter kritis pikiran sadar. Salah satu mekanisme yang paling menarik dan sering nggak kita sadari, itu lewat negasi. Negasi? Maksudnya kalimat negatif gitu? Iya, pikiran bawah sadar kita itu agak susah ngolah negasi secara langsung. Kalau saya bilang ke Anda, jangan pikirin seekor gajah warna pink. Apa yang pertama muncul di kepala Anda? Ya, gajah pink itu. Saya mesti mikirin dulu buat tahu apa yang nggak boleh saya pikirin. Tepat. Nah, itu cara kerja sugesti lewat negasi. Buat paham instruksi jangan, otak Anda harus bayangin dulu hal yang dilarang. Makanya, instruksi kayak jangan gugup pas presentasi atau jangan jatuh pas belajar sepeda, seringnya malah ngedorong terjadinya hal itu. Oh gitu ya? Lebih efektif fokus ke apa yang diinginkan. Tetap tenang dan fokus, jaga keseimbangan. Wah, ini sering kejadian ya tanpa sadar. Terus ada juga embedded commands atau perintah tersembunyi. Benar, ini nyelipin perintah atau sugesti di dalam kalimat yang lebih panjang, seringnya ditandain pakai sedikit perubahan nada suara atau jeda singkat. Misalnya penjual mungkin bilang, Anda bisa ambil waktu Anda buat mutusin, dan pas Anda ngerasa nyaman, Anda bisa bikin keputusan terbaik buat Anda. Jadi kata-kata kuncinya diselipin gitu ya? Iya, perintah yang pengen ditanemin, ambil waktu, ngerasa nyaman, bikin keputusan terbaik, diselipin di alur kalimat biasa. Tujuannya, biar pesan itu masuk ke bawah sadar tanpa ditolak pikiran kritis. Ini kok mulai kedengeran agak manipulatif ya?
Potensinya selalu ada, makanya pemahaman ini penting. Tapi tujuannya nggak harus negatif kok. Bayangin terapis bilang ke kliennya, saya pengen Anda benar-benar rileks pas kita bahas ini, sugesti positif bisa bantu banget. Ini bawa kita ke konsep lain yang nyambung, anchors atau jangkar. Jangkar, kayak jangkar kapal gitu. Analoginya mirip lah, jangkar emosi itu pemicu atau stimulus, bisa sentuhan spesifik, kata kunci, gestur, suara, bahkan bau, yang sengaja atau nggak sengaja kita kaitin sama suatu kondisi emosi tertentu, biasanya pas emosi itu lagi di puncaknya. Kasih contoh dong. Misalkan Anda lagi sama teman, terus dia cerita lucu banget sampai Anda ngakak guling-guling, benar-benar lepas gitu. Nah, pas puncak tawa Anda itu, teman Anda nepuk pundak Anda pakai cara tertentu. Terus? Kalau ini diulang beberapa kali, tepukan pundak dengan cara yang persis sama, itu bisa jadi jangkar buat perasaan seneng dan geli tadi. Lain kali teman Anda nepuk pundak Anda kayak gitu, stimulusnya, meskipun nggak ada yang lucu, perasaan seneng itu bisa kepicu lagi otomatis. Oh, jadi kayak tombol pemicu emosi gitu ya? Mirip prinsip pengondisian Pavlov ke anjing, tapi ini ke respons emosional manusia. Kita ngaitin stimulus netral, tepukan, sama respons emosional, seneng. Jadi kita bisa bikin jangkar ini sengaja dong, buat diri sendiri atau orang lain? Bisa. Misalnya Anda pengen lebih pede sebelum presentasi. Anda bisa ingat momen pas Anda ngerasa pede banget dan kompeten. Pas perasaan itu di puncaknya, Anda bikin jangkar. Misalnya ngepalin tangan kanan pakai cara tertentu. Latih ini beberapa kali. Terus pas butuh tinggal panggil jangkarnya. Iya, pas Anda butuh suntikan pede, tinggal picu jangkar itu, ngepalin tangan kanan kayak tadi, dan perasaan pede itu bisa balik lagi muncul. Wah, ini kedengarannya berguna banget. Bisa buat manggil rasa tenang pas gugup atau fokus pas butuh konsen. Tapi kayak sugesti tadi, ini nggak rentan disalahgunain juga. Tentu aja. Dan buku ini juga nekenin pentingnya etika. Semua teknik ini, mirroring, sugesti, anchoring itu alat. Kayak pisau, bisa buat nyiapin makanan enak, bisa juga buat ngelukain. Benar juga. Kekuatan pemahaman psikologis ini datang sama tanggung jawab. Pakai ini buat bangun pemahaman, bantu orang lain ngerasa lebih baik, atau ngakses potensi positif diri mereka, itu etis dan manfaat. Tapi pakai buat nipu, manipulasi demi untung pribadi, atau ngerugiin orang lain, ya jelas nggak etis. Kesadaran akan potensi ini penting biar kita pakainya bijak. Setuju banget. Jadi kalau kita rangkum nih, membaca pikiran ala Hendrik Fexeus ini sebenarnya bukan sihir sama sekali ya. Lebih kayak seni observasi sama pemahaman yang diasah gitu. Tepat, ini kombinasi dari beberapa elemen. Pertama, paham hubungan pikiran tubuh yang nggak kepisah. Kedua, bangun rapor tulus dengan nyelarasin diri secara halus. Oke. Ketiga, ngamatin bahasa tubuh, ekspresi wajah, termasuk detail mikro. Keempat, dengerin bener-bener pilihan kata buat nangkap preferensi sensorik. Kelima, paham cara kerja emosi dasar dan gimana mereka bisa muncul atau disembunyiin. Dan yang terakhir, Keenam, sadar akan kekuatan sugesti, terutama negasi sama mekanisme jangkar emosi. dan demonstrasi yang kadang dilakuin penulis, kayak nebak koin di tangan mana, atau pakai pendulum, itu bukan trik sulap, tapi aplikasi nyata dari prinsip ini ya. Betul, itu cara buat nunjukin gimana prinsip-prinsip ini kerja secara nyata. Nebak koin mungkin ngelibatin bacaan perubahan warna kulit tangan karena aliran darah atau respons idiomotor, gerakan otot nggak sadar terhadap pertanyaan. Respons idiomotor. Ya, kayak pendulum yang gerak sendiri pas dipegang itu contoh klasik respons idiomotor terhadap sugesti atau pertanyaan yang dipikirin. Ini semua manifestasi fisik dari proses mental yang bisa diobservasi kalau kita tahu apa yang harus dicari. Luar biasa ya. Ternyata banyak banget lapisan komunikasi nonverbal sama psikologis yang terjadi di bawah permukaan interaksi kita sehari-hari. Kemampuan buat ngebaca ini, dalam arti mahamin lebih dalam, ternyata bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Iya, Tujuannya bukan ngontrol ya, tapi biar kita bisa connect lebih baik, lebih empatik gitu. sumber yang kita bahas hari ini emang nyediain banyak alat sama wawasan praktis. Tapi perlu diingat ya, semua teknik ini bakal efektif dan etis, cuma kalau dilandasi niat tulus buat mahamin orang lain, sama observasi yang penuh perhatian, bukan sekedar pengen nerapin trik. Kualitas hubungan tetap yang utama. Sebuah pengingat yang bagus banget.
Dan sebagai penutup pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungin. Sekarang, setelah Anda sedikit lebih sadar soal adanya sinyal-sinyal halus ini, dari gimana postur tubuh bisa ngaruhin perasaan, gimana pilihan kata nyerminin cara mikir, sampai ekspresi mikro yang mungkin bocor, gimana Anda bakal mulai merhatiinnya? Nggak cuma ke orang lain pas interaksi, tapi mungkin juga ke diri Anda sendiri. Apa ya kira-kira yang bisa Anda pelajarin soal pola komunikasi sama reaksi Anda sendiri? Coba perhatiin, renungin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.